Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya pemirsa, sebuah pohon mahoni setinggi 3 meter tumbang di Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat diterpa hujan dan angin kencang, sebuah pohon mahoni tumbang pemirsa menimpa sejumlah kabel udara dan kabel listrik milik PLN. Selain itu, pohon tumbang juga menutup ruas jalan dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Evakuasi pohon tumbang langsung dilakukan anggota Dinas Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Jadi dapat dari CC kira-kira setengah 11. Jadi kita untuk ranting-ranting yang kecil sudah kita urai. Jadi lalu lintas bisa lancar. Cuman untuk batang-batang yang besar ini karena chainsaw-nya kecil, maka diperlukan chainsaw yang besar buat ini. Karena kalau Pemirsa, banjir masih menggenangi permukiman warga di Jalan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Karena banjir yang tak kunjung surut, sejumlah warga ini memutuskan untuk mengungsi. Kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat hingga Rabu malam masih terendam banjir. Ketinggian debit air mencapai 40 cm. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum, salah satunya sekolah taman kanak-kanak. Warga pun nekat menerjang banjir untuk dapat beraktivitas. Lantaran banjir tak kunjung surut sejak terjadi Selasa malam, sejumlah warga memilih pulang kampung. Bang, mau ngungsi kemana ini bang? mau ke Serang. Ke Serang? Iya. Oh, emang rumahnya banjir bang? Iya, jalan di pos banjir tuh. Oh, jadi ini mau ke Serang aja nih? Iya. Berapa hari rencananya bang? Ya, nunggu sampai surut lah. Sampai surut. Ketinggian berapa senti bang di dalam bang? Selutut lah. Berapa? Selutut? Oh. Kemarin malam dari yang gede sore itu sampai malam nggak berhenti, itu langsung naik airnya. Soalnya ini di bawahnya kan jalannya di atas, jadi airnya pada surut ke bawah. Oh, berarti dataran rendah ya? Iya, datarannya rendah. Tingginya berapa senti tadi malam bang? Sampai setengah meteran kali ya? Setengah meteran. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah mendingan sih bang. Udah setengahnya lah pokoknya. Warga pun berharap pemerintah kota Jakarta Barat serius berupaya dalam menangani banjir yang merendam wilayah mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mengalami mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di Jalanan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan.
Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu seperti apa kondisi banjir di Kelapa Gading, Jakarta Timur saat ini? Kita langsung pantau dan tampak terlihat di layar televisi Anda, pemirsa, banjir di Kelapa Gading ini sudah mulai surut. Ya, benar sekali, setelah sempat terendam banjir pada sore hingga malam hari tadi yang mencapai ketinggian 60 cm, kondisi Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading ini sudah tidak nampak adanya genangan air seperti yang terjadi pada sore dan malam hari tadi. Kondisi lalu lintas dari kendaraan roda 4 dan juga roda 2 juga sudah mulai kembali normal seperti biasa, pemirsa. Berbeda dengan beberapa jam lalu, di mana ketika Jalan Boulevard Kelapa Gading ini terendam banjir yang mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami keterhambatan atau untuk melewati jalur Kelapa Gading menuju Pulau Gadung. Nah, kondisi yang tentunya berdampak pada aktivitas warga ini menjadi terhambat, yang mana sejumlah jalan ini sulit untuk dilewati akibat tingginya genangan air. Untuk kondisi pada pagi hari ini, jalanan sudah mulai lancar, yang mana air juga sudah terlihat surut, pemirsa, dan sudah tidak tampak adanya genangan air di sepanjang Jalan Boulevard Kelapa Gading. Ya, artinya ini sudah mulai surut, juga sudah mulai lancar jalanan, kita lihat ya. Kita syukuri ini ya, di mana akhirnya warga juga sudah mulai berangsur beraktivitas secara normal kembali. Ya, dan semoga ini tidak hanya di Jalan Boulevard Jakarta saja, tapi seluruh daerah yang terkena banjir semoga hari ini sudah mulai surut. Ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bayu, ada apa? Ya, pemirsa, di momen libur panjang pantauan lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau lancar. Ya pemirsa, kemarin malam ini sekitar ada 10.000 kendaraan yang melakukan pergerakan, di mana angka ini mengalami penurunan dibandingkan kemarin lusa. Terkait hal ini, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas hanya satu kali, yaitu di pagi dan di siang hari. Sementara pada malam harinya, rekayasa lalin kembali normal. Ya pemirsa, arus balik libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini warga kembali menuju kota tujuan asal dengan melintasi ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta harus melaju dengan kecepatan rendah akibat kepadatan arus lalu lintas dari kendaraan. Kendaraan para pemudik ini hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Lonjakan volume kendaraan arus balik liburan panjang terjadi sejak Rabu sore dan diprediksi terus bertambah hingga tengah malam nanti. Ya pemirsa, pasca libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, kita akan pantau arus balik kondisi lalu lintas di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat bersama rekan kami Rahmat Hidayat. Selamat pagi Rahmat, seperti apa arus lalu lintas di sana pagi hari ini? Ya, Arisa, Bayu, dapat kami laporkan pada hari ini kondisi suasana jalan di Kalimalang, tepatnya di Jalan Muhammad M. Hasibuan, Kalimalang, Kota Bekasi. Pagi ini terpantau ramai lancar. Kondisi ini pun jalan yang terguyur hujan membuat situasi jalan di Kalimalang ini cukup licin, dan kami pun menghimbau kepada para pengendara yang melintas saat mudik arus balik ini yang menuju ke wilayah Jakarta maupun wilayah Jabodetabek lainnya untuk tetap berhati-hati, karena kondisi situasi jalan di Kalimalang ini padat, terpantau ramai dan padat. Meski demikian, petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi serta Dinas Perhubungan Kota Bekasi pun tetap disiagakan di lokasi ini. Selain titik lokasi yang kami laporkan ini,
titik jalan yang yang padat ini juga terjadi di Jalan Ahmad Yani maupun di Jalan Jayo Martomo Bekasi Timur. Dari pantauan kami pun terlihat kondisi kendaraan arus balik pagi ini terpantau ramai lancar. Demikian Arista. Untuk volume kendaraan, Rahmat, apakah memang ada peningkatan yang cukup signifikan? Ya, dibandingkan dengan hari kemarin kondisi saat ini terlihat lebih landai dibanding malam kemarin. Namun demikian hari ini merupakan hari pertama pasca libur panjang Imlek dan Isra Mi'raj ini terlihat banyak sekali kendaraan maupun kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi persimpangan Jalan Hasibuan. Dan tempat kami melaporkan ini, di belakang kami ini merupakan persimpangan yang menuju Tol Bekasi Barat dan Tol Becakayu. Demikian Arista. Baik, terima kasih banyak laporannya Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Kalimalang, Jakarta. Selamat kembali bertugas.